Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang akan dibahas kali ini adalah tentang mengapa di hari ulang tahun Kota Sumedang yang ke-447, ulang tahun Kota Sumedang kemarin itu, seni kuda rengong itu tidak diikutsertakan dalam festival hari ulang tahun Sumedang. Padahal kan seni kuda rengong itu merupakan seni budaya yang sangat ikonik sebenarnya di Kota Sumedang itu. Karena jika melihat tradisi di berbagai daerah yang ada di Indonesia, yang mempunyai kebudayaan seni kuda rengong itu hanya di Sumedang. Kuda rengong itu kan merupakan suatu tradisi yang berkaitan dengan kesatria atau kaum bangsawan. Jika kita mempelajari sejarah-sejarah masa lalu itu kan pasukan elit atau pasukan kavaleri itu kan terdiri dari pasukan kuda. Jadi ketika seseorang itu mencapai prestasi bagian dari pasukan kuda merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi. Karena berarti kan dia masuk dalam jajaran kesatria atau bangsawan atau minimal lah jadi prajurit unggulan. Nah, yang jadi masalah kemarin kenapa kuda rengong itu tidak menjadi bagian dari festival Hari Jadi Sumedang. Padahal itu kan kuda rengong itu kan sangat dinamis. Pertama itu kan ikonik, kedua dinamis, ketiga itu bisa dipromosikan menjadi daya tarik wisata secara nasional. Karena nggak ada semacam kuda rengong itu nggak ada di manapun itu. Jadi suatu seni yang berbasis dari kuda. Jadi ini mungkin kritik saja kepada Bapak Bupati Sumedang nih. Punten Pak Haji Doni Ahmad Munir, punten ya, sarang wakil bupati nak punten lah. Juga kepada Raja Sumedang punten. Oke, punten. Ini kritik hari ulang tahun Sumedang. Ya setidaknya kalaupun tidak sekarang ya mungkin tahun depan lah bisa diagendakan. Kenapa yang demikian itu kok luput dari kaum budayawan Sumedang? Kemarin tuh terlalu fokus pada upacara-upacara dari kerajaan, terutama mengenai mahkota Sang Binokasi dan iring-iringan raja. Hal itu juga tidak masalah, namanya Jadi Sumedang itu kan didasarkan pada pengangkatan dari Prabu Gesanulun pada tanggal 26 April 1578. Jadi kemarin itu kan terfokus pada mahkota. Ya nggak masalah itu kan, itu karena itu juga merupakan bagian sejarah kehebatan dari Sumedang kan, dipercaya menerima mahkota Pajajaran. Sekarang kembali ke pembahasan tentang kuda rengong. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang filosofi kuda rengong. Kalau kita melihat sejarah atau membaca sejarah kerajaan-kerajaan lama, bahwa pasukan berkuda itu merupakan suatu pasukan elit lah, atau kavaleri di suatu kerajaan. Kan pasukan berkuda ini kan selalu diisi oleh kaum ningrat atau kesatria, di samping prajurit-prajurit pilihan yang mempunyai suatu mobilitas yang sangat tinggi. Nah, hal ini kemungkinan oleh para bangsawan Sumedang dulu atau para elit-elit Sumedang dulu itu, bahwa kebudayaan berkuda atau budaya-budaya kesatria atau bangsawan ini harus tetap dipertahankan. Maka kemungkinan dibuat semacam seni kuda rengong ini yang dikaitkan dengan acara sunatan dari anak-anak orang Sumedang, anak-anak orang Sumedang yang disunat. Jadi agak menarik emang Sumedang ini, ketika anak-anak masyarakat orang Sumedang itu ketika disunat itu biasanya kan dinaikin ke kuda rengong untuk diarak keliling desa. Sunat itu merupakan prosesi dari kewajiban umat Islam. Laki-laki itu ya salah satunya ya harus disunat ya. Dan biasanya pasukan-pasukan berkuda itu kan selalu diiringi oleh tabuhan-tabuhan drum band gitu kan. Nah, hal ini juga kita bisa membuka imajinasi sejarah kita sebenarnya, membandingkan masa sekarang dengan masa lalu. Kalau pasukan kavaleri sekarang itu kan dengan alat-alat tempur lah yang lebih canggih.
Nah, kalau dulu kan pasukan berkuda selalu diiringi oleh tabuhan-tabuhan drum band. Nah, imajinasi kita tentang sejarah masa kini dengan masa lalu kan bisa tersambung, bahwa kemungkinan ini gamelan ada di belakangnya kuda rengong itu di kemungkinan dulunya itu semacam drum bandnya sekarang itu, tetapi dimodifikasi menjadi suatu kesenian yang menarik untuk menjadi tradisi. Dan mungkin tahun depan ini untuk Pak Bupati, Pak Haji Tony Ahmad Munir dan jajaran aparatnya, kemudian Sang Raja itu kan, jika dipadukan ini antara ya prosesi raja dengan tradisi kuda rengong itu kan akan lebih menarik. Bisa saja prosesi-prosesi tentang mahkota kerajaan ini, iring-iringan raja ini dikawinkan dengan iring-iringan dari festival kuda rengong, kan lebih menarik itu akan menjadi daya tarik para wisata yang luar biasa, apalagi ini menjadi bagian dari festival di Sumedang. Dan berikutnya saya juga mengkritik ini terhadap pengiring-pengiring raja, ya setidaknya meskipun baju hitam-hitam gitu ya dibuat suatu hal-hal yang sangat gagah gitu ya. Jadi gini loh, sebenarnya ada kesalahan dalam persepsi tentang Sunda ya. Sebenarnya ya Sunda itu sekarang itu kan diibaratkan orang-orang yang baju hitam, tas ya pakai tas lah, terus pakai ikat itu. Nah, itu ya gak masalah sebenarnya, itu juga ya kita hargai lah. Tapi sebenarnya kan itu terjadi penurunan penilaian. Ingat bahwa pada abad keempat Masehi itu, pada masa Raja Purnawarman itu kan berkuasa dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Purnawarman itu sudah memakai baju besi. Di naskah Wangsakala diceritakan, atau di prasasti itu kan diceritakan, itu kan tidak ada yang mengalahkan Purnawarman itu, Maharaja Purnawarman Tarumanegara itu. Pakai baju besi, jirah, itu kan sangat keren sekali. Dan kita juga harus baca juga sejarah-sejarah tentang kisah Sangkuriang misalnya, bahwa teknologi di Sangkuriang itu kan itu berkaitan dengan teknologi menenun, berkaitan dengan pakaian. Masa Sunda pakaiannya hitam-hitam semua gitu kan, mungkin tidak juga sebenarnya. Kadang-kadang saya juga berpikir, berarti kan jika hal ini dibenarkan, emang berarti kan setelah ada penurunan kualitas. Dulu Purnawarman memakai jihad besi gitu ya, pakai baju besi gitu kan, udah hebat sekali gitu abad keempat itu. Dan terakhir sebagai saran yang berkaitan dengan kebudayaan lah di Sumedang itu mulai ditata lagi, buat seelegan mungkin gitu ya. Kuda rengong itu merupakan bagian dari itu. Jadi nanti itu lebih dinamis itu. Jadi nggak monoton seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.